Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Lagi Mazda, enggak juga. Ada apa nih? Kok kayaknya lagi ada apa ini? Kok sedih pengen kah? pengen cerita-cerita sih Ya, ada apa sih? masalah kemarin itu kan habis supervisi Mm-mm. di kelas. Hasilnya itu Mm-mm. menurut saya itu jelek sekali. Ah, masa sih jeleknya di mana lah Bu Mazda? Jelek karena perasaan saya sudah siapkan Mm-mm. apa peralatan-peralatan praktek anak-anak. Hanya pas pelaksanaan itu kesannya jadi anak-anak itu nggak terkontrol, jalan sana jalan sini, jadi banyak main-main. Akhirnya pas selesai supervisi itu Mm-mm. kepala sekolah mengatakan bahwa saya kayaknya perlulah ditingkatkan bagaimana caranya untuk manajemen kelas supaya anak-anaknya tetap tertib. Mm-mm. Mm-mm. Karena pas praktek tuh anak-anaknya banyak jalan sana jalan sini. Mm-mm. Kok bisa seperti itu sih Bu? Nggak ada tugas kah ke anak-anak atau gimana? Tugasnya banyak Bu, tapi mungkin menurut saya sih ada beberapa faktor sih yang menyebabkan anak-anak jadi banyak-banyak bermain gitu. Memang kemarin tuh tujuan pembelajarannya tentang apa Bu? Tentang menentukan kalor lebur dengan kalor uap. Jadi anak-anak itu ceritanya itu menghitung durasi atau lamanya waktu ketika air berubah menjadi uap air dalam 1 sendok dengan merubah 1 sendok es batu menjadi air. Tapi akhirnya karena pakai lilin, anak-anak banyaknya main semuanya. Memang Jadi kegiatannya apa? kesannya itu Berarti praktek gitu ya? praktek. Iya, praktek. Heeh. Bawa sendiri-sendiri kah barang prakteknya atau gimana Bu? Saya sih yang siapkan. Itu seluruh anak atau gimana tuh yang jalan-jalan? Kan satu kelompok itu kan terdiri atas 5 sampai 6. Jadi kerja di satu meja. Jadinya itu mereka tuh bukan kerja di mejanya sendiri, tapi malah jalan sana jalan sini ke kelompok lain. Sebenarnya Jadi udah bagus sih ya. jadi Heeh. berjalan sana sini. Mm-mm. Terus ini apa? Akhirnya Ibu gimana cara nganukan anak tuh biar tidak berjalan sana sini? Sampai akhir tuh, akhirnya sampai terakhir anak-anak jalan sana jalan sini. Baru nanti pas sudah akhirnya saya bilang kembali ke meja masing-masing, baru kembali ke meja masing-masing, baru mengerjakan tugas. Tampaknya ujung-ujungnya waktu presentasinya nggak cukup. Oh gitu. Pada saat itu dikasih waktu atau enggak anak-anak tuh? Waktu praktek ya saya kasih durasi waktu prakteknya 30 menit ya, tapi karena banyak yang belum selesai, akhirnya banyak apa ya, nggak cukup waktu. Oh Jadi gitu. waktu untuk presentasinya tuh nggak cukup karena kelamaan praktek. Jadi sebenarnya prakteknya itu bisa nggak waktunya sesuai dengan rencana atau gimana Bu? Kendalanya apa kemarin kok bisa molor ya, gitu? Kira-kira kenapa? Ya ini sih yang menjadi kendala barangkali. Pertama karena pelaksanaan praktek tidak di ruang lab ya Bu, jadi tidak ada meja praktek khusus. Kemudian nah ini saya rasa Bu kendalanya ada alat praktek yang tidak cukup, itu stopwatch. Oh gitu. Stopwatchnya cuma ada 2, sementara kelompoknya ada 5. Jadi satu kelompok itu pakai stopwatchnya sampai selesai. Yang lain otomatis yang lain kan ngerubungin gitu loh, ngerubungin sambil menunggu antrian stopwatch. Salah satunya itu sih barangkali karena peralatan yang nggak lengkap. Mungkin bisa diganti dengan yang lain Bu, stopwatch atau gimana? Itulah akhirnya saya menyadari bahwa nantinya itu
solusinya untuk materi yang sama berarti saya minta aja anak bawa HP kan ada aplikasi stopwatch kan, ada aplikasi stopwatch. Jadi pas praktek sebaiknya saya itu nantinya bawa anak-anak setiap kelompok suruh bawa HP masing-masing. Jadi ada stopwatchnya masing-masing, jadi tidak antri, tidak ganti-gantian. Itu sih mungkin salah satu ya solusinya ya Bu ya, anak-anak harus bawa alat yang sekiranya bisa dibawa dari rumah ya mereka harus bawa dari rumah. Saya rasa itu mungkin solusinya. Jadi setiap kelompok tuh peralatannya cukup. Menurut saya langkah yang Ibu Masda ambil kalau sekiranya seperti itu sih itu sudah bagus sekali ya Bu ya. Terutama penggunaan stopwatch pakai HP itu tadi. Mungkin ada jalan lain kalau misalkan HP tidak bisa saja mungkin pakai satu gitu, tidak bisa kalau misal di depan gitu gimana? Serentak gitu ya? Serentak. Kita mulai gitu mungkin, ya? Mungkin bisa seperti itu. Oh iya betul. Karena kan saya pikir gini Bu, karena kan setiap kelompok itu kan makanya harus satu kelompok satu itu karena setiap kelompok itu masa airnya kan beda-beda. Oh iya. Semakin banyak masa airnya semakin lama waktunya. Iya. Jadi rencana Ibu gimana untuk mendatang kalau misalkan materi seperti ini lagi biar enggak Itulah tadi saya bilang tadi itu kayaknya rencananya memang saya berarti meminta murid untuk membawa peralatan yang sekiranya tidak mampu saya siapkan gitu kan. Jadi seperti itu kali Bu Fitria ya solusinya ya. Iya sih kayaknya itu menurut saya juga bagus tuh Bu dilaksanakan seperti itu ya. Jadinya anak tuh tidak usah menunggu yang lain ya. Mungkin karena tadi tuh mereka jalan-jalan tuh kan karena itu ya. Gitu ya Bu Masda. Iya. Iya. Jadi kedepannya nanti kalau misal pada pembelajaran yang senada dengan ini Bu Masda gimana perlengkapannya gimana? Menyuruh murid kali ya Bu, murid menyiapkan peralatan yang sekiranya bisa disiapkan dari rumah. Kalau memang tidak disiapkan oleh gurunya karena ketersediaan peralatan di sekolah, mungkin masing-masing suruh bawa HP sebagai stopwatchnya. Lalu untuk ini yang tadi karena tidak di lab, jadi biar membuat suasananya gimana Bu? Tadi kan kata Bu Mas, mungkin karena enggak ini gitu ya, enggak di lab, jadi rasanya anak-anak gimana gitu ya. Ya, jadi biar motivasinya gimana? Ya kayak solusinya nanti untuk kegiatan praktek berikutnya saya akan tepikan aja kali meja-mejanya, kemudian disiapkan meja di tengah untuk meja praktek. Jadi bisa berdiri semua berkumpul di meja praktek setiap kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi enggak jalan sana jalan sini. Itu saja sih saya rasa. Iya. Bagus sih Bu, tadi berarti udah lancar lah ya. Mudah-mudahan kedepannya enggak ini. Jadi itu yang dari kepala sekolah tadi ya. Ya. Iyalah. Mudah-mudahan bisa nanti berikutnya saya laksanakan. Terima kasih ya Bu Fitria. Sama-sama Ibu. Semoga nanti kedepannya lebih lancar lagi. Kemudian bisa anak-anak yang nggak lari-lari lagi. Iya. Oke, terima kasih Bu. Silahkan lanjut ya mengajarnya. Siap Bu. Semoga sama-sama dimudahkan Allah. Assalamualaikum Bu Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Mas? Ada apa Bu Fitria? Alhamdulillah. Duduk lalu duduk. Makasih. Ganggu enggak nih? Boleh nggak curhat dong Ma? Curhat boleh. Bu Mas kok, tapi diam-diam ya, ini untuk kita aja ya. Oke. Rahasia. Jadi kok off the record lah gitu ya. Iya. Bu Mas kok saya tuh ngerasa ya ngajar bahasa Inggris tuh
terutama yang sekarang ini ya, kok rasanya berat sekali ya. Beberapa waktu lalu karena saya ini gimana ya, pokoknya anak-anak tuh kayaknya nggak berhasil deh. Gimana ya Nggak baiknya? berhasil menurut Ibu. Menurut Ibu memang indikator keberhasilan itu seperti apa? Ya minimal mereka itu ketika di kelas tuh aktif pakai bahasa Inggris gitu, minimal kan apa ya, mereka sih semangat ya Bu Mas ya, tetapi kok pakai bahasa Indonesia kemudian nggak mau mereka ngomong bahasa Inggris gitu loh. Jadi padahal saya udah berusaha untuk memancing pakai bahasa Inggris ya, tapi kok enggak gitu, nggak respon pakai bahasa Inggris juga gitu loh. Kalau menurut Bu Fitria, gara-gara mereka nggak mau respon tuh alasannya apa pertama menurut Ibu sih? Kalau menurut Ibu? Saya raba-raba sih kayaknya karena nggak tahu kosakata ya. Tapi saya sering loh Bu Mas ngasih tahu, misalkan kalau mau ke WC itu harusnya ngomong may I go to the restroom please gitu. Tapi mereka tuh selalu nggak pakai itu gitu loh ya. Jadi baiknya gimana lah, atau harus dihukum gitu ya? Biar yang nggak pakai gini kemudian harus ngulang atau harus gimana gitu ya. Saya identifikasi berarti menurut Bu Fitria tadi penyebab murid-muridnya tidak mau ngomong bahasa Inggris itu berarti karena kekurangan kosakata gitu Kak Bu? Kekurangan kosakata Kayaknya ya? sih begitu Bu. Maka saya tuh kok ngerasa nggak bisa gitu loh, anak-anak kok nggak mencapai target. Minimal kan ketika dia ketemu saya kemudian jawab tuh responnya pakai bahasa Inggris gitu loh. Tapi setiap kali saya good morning everybody, jawabnya iya Bu, gitu. Cobalah ya good morning, how are you today, gitu kan, responsif gitu ya. Kalau gitu itu kan berarti kan ini ya, kayak confidence-nya itu kurang gitu loh, confidence-nya. Jadi mungkin ya. Jadi selain kekurangan kosakata itu berarti Bu Fitria menganggap bahwa anak muridnya itu kurang confident gitu ya Bu ya? Kurang percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris. Kadang kawannya juga ngolok alay, mungkin gitu ya. Saya pun nggak saya bertanya, kok kalian tuh nggak pernah sih ngomong pakai bahasa Inggris, ketawa aja mereka kan. Jadi gimana lah membangkitkan semangat mereka tuh ya kalau di kelas. Jadi di sini saya tangkap itu Bu Fitria, saya tangkap bahwa penyebab anak-anak Bu Fitria itu tidak mau ngomong bahasa Inggris, pertama karena kekurangan kosakata, kedua karena kurang confident atau kurang percaya diri. Ada dua ya Bu ya? Iya. Ada dua. Nah, menurut Ibu apa cara yang paling efektif untuk menambah kekurangan kosakata ini Bu? Menurut ya, Bu, Ibu? Mas, boleh sih menghafalkan kosakata gitu ya. Tapi saya mikirnya kalau menghafalkan kosakata itu waktunya itu mereka untuk ini ya, maksud saya tuh nanti nengoknya gimana, anak-anak itu udah banyak kosakatanya gitu loh. Jadi saya tuh bingungnya gimana ya cara biar tahu oh anak ini udah hafal banyak, dan merutinkan mereka. Pastinya kan kesadaran dalam diri mereka itu kan kurang terbangun ya Bu Mas ya. Apalagi bahasa Inggris ini kan bukannya bahasa yang mudah ya menurut mereka. Kalau menurut saya sih easy aja ya. Mengukur kosakata anak itu yang sulit menurut Fitria ya. Betul. Mengukurnya gimana lah. Oh anak ini dan benar-benar mereka mereka benar-benar istiqomah untuk ngapalkan. Misal kita udah ngomong harus ngapalkan segini-segini, tapi gimana gitu loh. Saya pun mikir ya. Atau kalau misalkan disuruh pakai buku pocket book kecil-kecil gitu setiap hari suruh ngumpulkan, gimana Bu Mas? Itu bagus tuh Bu Fitria, kan kita kan hanya mengukur anak per anak ya, per individu kan. Iya sih. Cuman ada enggak misalkan gimana ya caranya kalau kita ngoreksinya ya, kalau buku nanti dikoreksi dikumpulkan tuh kan kadang kita enggak sempat ya Bu Mas ya, jadi bingung. Rata-rata sekarang gini, kemampuan kosakata anak-anak itu rata-rata sekarang kira-kira berapa lah menurut Bu Fitria?
Kalau misalkan tentang animal, kemudian tentang barang-barang sih mereka udah ya Bu Mas. Cuman for communication tuh loh yang mereka itu kurang ini ya, kurang paham, kurang tahu bagaimana communicationnya gitu loh. Jadi kalau misal menjawab thank you gitu tuh pasti ada yang mau ngomong you welcome, ada yang takut salah ngomong. Oh ya mungkin ya karena takut salah ngomong juga ya Bu Mas, mereka tidak berani ngomong ya. Iya. Pronunciation-nya kan. Iya, malu mereka Iya, masih malu betul. Kelas berapa Bu Fitri yang ngajarnya Bu Kelas Fitri? 8 Bu Mas. Waktu kelas 7 mereka bagus Bu Mas karena belum pernah bahasa Inggris sama sekali ya. Jadi awal saya ngajar tuh kan memang yang easy ya. For example number, kemudian bagaimana memperkenalkan diri kepada teman, bagaimana itu kan mudah-mudah ya. Begitu naik ke kelas 8 itu pun juga kondisi psikologis mereka ya mulai degil ya. Iya. Jadi akhirnya bahasa Inggris tuh mulai tersingkirkan ya. Saya tuh bingung, dari dulu bingung ya mengatasi kelas 2 ya, kelas 8 anak-anaknya kayak gitu. Akhirnya saya pun kalau mau pakai pocket book, saya khawatirnya saya sendiri yang tidak bisa respon. Iya, jadi menurut Bu Fitria kalau tadi pakai buku tadi itu yang pakai buku apa namanya Bu buku Fitria? kecil, buku pocket book untuk khusus vocabulary atau pocket book. kosakata. Pocket book. Menurut Bu Fitria efektif nggak menggunakan pocket book nih? Sebenarnya kalau menurut saya efektif sekali ya, cuman kadang tuh ada timbul kekhawatiran pada diri saya sendiri kalau misalkan saya nggak ngecek buku itu, anak-anak tuh nggak berkelanjutan gitu ya Bu Mas ya. Selama hanya saya ngecek kemudian mereka akan menghafal, kalau enggak gitu loh. Saya khawatirnya bagaimana sih cara mengeluarkan kesadaran diri mereka untuk itu gitu loh, untuk konsisten merespon ya, konsisten merespon gurunya ngomong dalam bahasa Inggris aja lah dulu ya. Betul. Kan misalkan udah memperbanyak kosakata, tapi kan anak itu perlu dicek. Nama anak-anak kan selalu harus disuruh ya Bu Mas. Kalau misalkan enggak tuh gimana gitu tuh saya tuh selain kan kata Bu Fitria tadi katanya kan menggunakan pocket book, Ibu khawatir bahwa tidak terkoreksi. Jalan lain Bu selain pocket book mungkin apa? Apa ya Bu Mas ya? Mungkin diperbanyak tugas di rumah ya, tapi saya kira kalau tugas di rumah pakai video atau apa itu kadang anak kurang. Oh iya, berarti kita harus tadi kan kosakata sudah ya pakai pocket book itu mungkin ya. Lalu kepercayaan diri mungkin mereka disuruh bikin video atau apa ya. Minimal pokoknya mereka harus tampil walaupun pakai bahasa Indonesia dulu gitu ya. Atau pakai bahasa Inggris yang video dialog gitu ya Bu ya. Atau video bahasa Inggris yang ringan aja lah, misalkan ngasih ke kawannya thank you, you welcome, gitu aja ya Bu Mas ya. Oh iya betul. Baiklah. Betul, bikin video singkat, ditentukan temanya kan Bu Fitria kan. Oh iya. Baru kata-katanya mereka bebas. Bu ya. Baik. Jadi gitu ya, berarti Bu Fitria bikin video dialog singkat, tentukan temanya. Suruh mereka bikin ya. Jadi boleh di sekolah pun kalau misalkan ada waktu luang saya yang videokan mereka ngomong itu bergantian gitu ya. Baik. Ya baiklah Bu Mas. Bu Fitria semangat, kita coba untuk membuat video. Berarti video-video singkat, tentukan temanya, kata-katanya biar mereka kan Bu Fitria kan. Biar minimal confident-nya dulu ya ditingkatkan, lalu kemudian kesadaran dirinya ini akan terlaksana. Baiklah Bu Mas, thank you ya udah mau dengerin jadi mamah Dede. Ya, semoga rencana planning Bu Fitria ini berjalan lancar ya. Sampai ketemu nanti, kalau kasih kabarin ya saya biar bagi-bagi juga dengan makasih banyak Bu Mas. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam.